Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali dengan Ibu Aida di mata pelajaran prakarya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan ya. Baik, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian, jenis, sifat, dan karakteristik bahan kayu, bambu, dan rotan. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke materi bab 1, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Ya, betul. Ini adalah salah satu kerajinan yang terbuat dari bahan kayu, yaitu tempat pensil atau tempat pulpen. Nah, langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu tentang kerajinan bahan keras alami. Sebelumnya, kita bahas dulu apa sih itu kerajinan. Nah, kerajinan itu adalah produk yang dihasilkan oleh keterampilan tangan. Jadi, semua yang dihasilkan, yang dibuat oleh keterampilan tangan itu disebut sebagai kerajinan. Contohnya, ada di sini gambarnya ada tikar dari rotan, kemudian bunga dari kertas, dan lampu hias yang terbuat dari botol bekas. Setelah kita sudah memahami kerajinan, langsung kita ke materi. Kerajinan bahan keras. Di sini, kerajinan bahan keras terbagi menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami adalah kerajinan yang bahan baku pembuatannya berasal dari alam, seperti kayu, biji-bijian, batu, bambu, rotan, kerang, dan tulang. Pokoknya semuanya yang berasal dari alam. Yang kedua, itu kerajinan bahan keras buatan. Adalah kerajinan yang bahan baku pembuatannya mengalami pengolahan terlebih dahulu, seperti kaca, logam, dan besi. Contoh, kita ambil kaca. Kaca, sebelum kita buat kerajinan, itu bahan bakunya harus melalui proses pelelehan sebelum kita buat kerajinan. Oleh karena itu, kaca disebut sebagai bahan keras buatan. Nah, di sini untuk materi yang pertama, pertemuan hari ini kita bahas yang jenis, sifat, dan karakteristik kayu, bambu, dan rotan. Yang pertama, kayu. Pastinya kalian sudah mengenal apa itu kayu. Kita lihat dari definisinya. Kayu itu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi. Kayu dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat parabot,
bahan bangunan, bahan kertas, dan lain-lain. Nah, kita mengenal jenis-jenis kayu yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, ada kayu jati. Kita bisa lihat langsung gambarnya. Pastinya salah satu parabot di rumah, ya, di rumah kalian ada yang berbahan dasar kayu jati. Nah, di sini kita kenal sifat dan karakteristik dari kayu jati tersebut. Yang pertama, memiliki tekstur serat paling indah. Coba lihat teksturnya. Daya tahan yang sangat kuat. Daya tahan dari rayap, kemudian jamur, serangga, cuaca, dan suhu itu sangat kuat untuk kayu jati. Merupakan kayu yang paling mahal. Harus izin dari distributor yang disetujui pemerintah. Kalau kita mau mengambil kayu jati, harus memiliki izin dari distributor yang disetujui oleh pemerintah. Kemudian, kayu jati ini tumbuh di daerah kering seperti di Pulau Jawa. Yang kedua, ada kayu merbau. Sifat dan karakteristik dari kayu merbaunya adalah yang pertama, warna coklat kemerahan. Yang kedua, lihat teksturnya adalah tidak seperti kayu jati, dia kalau digambarkan adalah garis terputus-putus. Dimanfaatkan sebagai bahan pembuat furniture minimalis. Nah, di sini juga kayu merbau cukup tahan terhadap serangga. Alternatif kedua setelah kayu jati. Dan harganya lebih murah dari kayu jati. Kayu merbau tumbuh subur di Pulau Papua. Yang ketiga, ada kayu mahoni. Karakteristik dan sifatnya adalah yang pertama, kayu mahoni ini banyak terdapat di Pulau Jawa. Ya, masa tanamnya yang lebih singkat dan harganya juga relatif murah dari kayu jati. Hati-hati untuk kayu mahoni, daya tahan terhadap rayapnya itu kurang. Dan sini teksturnya lebih halus, mudah dipotong dan dibentuk. Kemudian yang ketiga yang keempat, ada kayu sono keling. Warna dari kayu sono keling ini adalah warnanya hitam keunguan dengan tekstur yang indah. Harganya lebih murah daripada kayu jati. Kemudian dia awet, sangat awet dan tahan terhadap rayap. Kemudian banyak terdapat atau ditemui di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kelima terakhir itu adalah kayu pinus. Seperti yang kita ketahui, kayu pinus adalah salah satu manfaatnya itu digunakan untuk membuat korek api. Ya, di sini kayu pinus bisa dimanfaatkan untuk membuat furniture juga, parabot rumah. Harganya murah, kemudian teksturnya lihat indah sekali. Dan warnanya cenderung terang ya, tidak seperti kayu yang
tersebut. Kemudian, nah ini rentan terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Lemah terhadap jamur dan mudah lapuk. Sekarang bahan keras alami yang kedua kita bahas adalah bambu. Bambu itu adalah kelompok tumbuhan monokotil dari subfamili Bambusoideae yang batangnya berruas-ruas sehingga membentuk bulu yang panjang. Kalau disebut bahasa Jawanya itu adalah pring. Karakteristiknya adalah batangnya kuat, ulet, lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk, dan ringan. Nah, di sini kita kenal sama jenis-jenis bambu. Yang pertama ada bambu tutul, silakan dilihat gambarnya. Tingginya mencapai 15 meter, diameter batangnya 4-8 cm. Bisa dibuat bahan kerajinan, perabot rumah tangga juga bisa. Kemudian ini tumbuhnya di lahan yang kering dan tandus. Yang kedua, Bambuasa polymorpha. Warna batangnya warnanya hijau, ditutup rambut coklat keputihan. Kemudian kalau kering, ketika kering itu berubah warna menjadi hijau kecoklatan. Dan dia mempunyai cabang dari pertengahan. Yang ketiga itu ada haur hejo. Bambunya hejo. Hejo itu warnanya hijau. Spesies dari subfamili Bambusoideae, asli dari Cina. Tingginya mencapai 18 meter tergantung dari tempat tumbuhnya. Kemudian dibudidayakan sebagai tanaman bonsai. Yang keempat itu ada bambu ampel, warnanya kuning garis hijau. Daunnya warna hijau gelap. Ini juga spesies asli dari Indicina, Ricota Yunan di Cina. Kemudian dan sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Yang kelima ada bambu betung. Nah, bambu betung ini terkenal sebagai bambu kasar atau bambu raksasa. Tumbuh banyak di Asia Tenggara, kemudian manfaatnya sebagai bahan bangunan, tunasnya dapat dikonsumsi, bisa dimakan. Kemudian warna batangnya hijau. Saat kering menjadi coklat kusam. Dan tingginya untuk bambu betung tingginya hanya 25-60 cm dan diameter batangnya mencapai 15 bisa dari 3,5 cm sampai 15 cm. Terakhir itu adalah bambu Jepang. Bambu Jepang ini nama lainnya adalah Arundinaria japonica. Memiliki ciri batangnya berwarna kuning coklat dan memiliki daun seperti palem. Tanaman ini merupakan jenis bambu yang tumbuh dengan baik di daerah dingin. Kemudian yang ketiga di sini kita bahas tentang rotan, bahan keras alami yang ketiga. Rotan adalah tumbuhan monokotil yang memiliki batang merambat. Nah, di penghasil kerajinan rotan terbesar itu ada di kota Cirebon. Nah, di sini karakteristik batangnya itu adalah kuat, ulet,
lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk, dan ringan. Hampir mirip dengan bambu. Jenisnya apa saja? Yang pertama ada rotan jernang. Rotan jernang ini adalah jenis rotan yang tumbuh dengan liar di dalam hutan, terutama di dataran rendah. Kenapa sih disebut dengan rotan jernang? Karena rotan ini memiliki buah yang dapat menghasilkan getah atau resin yang disebut dengan jernang. Karakteristiknya, dia mempunyai panjang ruasnya 18-35 cm dan diameternya kecil ya, 12 mm. Warnanya coklat dan mengkilap, hatinya berwarna putih di dalamnya. Kemudian daunnya menyirip, bunganya mulai tersusun dalam tandan, kuncup diselubungi selundang yang berduri. Buahnya bulat, warna coklat merah berbiji tunggal. Yang kedua, rotan dahanan. Rotan dahanan adalah salah satu palem penghasil rotan yang dipergunakan sebagai bahan tali temali, keranjang anyaman karena kuat, tahan lama, dan sulit untuk dipatahkan. Terdapat di Bangka Belitung dan Sumatera. Nah, masyarakatnya mempergunakan sebagai penambahan penghasilan tambahan buat penanamannya. Karakteristiknya adalah dia mempunyai batang sampai 20 batang, diameternya 15-30 mm, panjang ruasnya 20-50 cm, warnanya coklat, sebam dan kasar. Keras agak sukar dibelah, panjang batang sampai dengan 50 meter. Daunnya menyirip, kemudian bunganya diselubungi selundang berduri, buahnya bulat, warna coklat kemerahan berbiji tunggal. Yang ketiga, ada rotan semambu. Rotan semambu itu merupakan salah satu jenis rotan yang tersebar luas di seluruh Burma, Vietnam, Thailand, Sumatera, Borneo, dan Palawan. Nama rotan semambu merupakan nama yang umum di seluruh kawasan dan dalam perdagangan. Yang keempat, ada rotan jermasin. Rotan jermasin itu terdapat di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Ya, terus tumbuhnya di tanah berbatu, berpasir, dan punggung gunung. Berumpun antara 30-50 batang. Karakteristiknya, batangnya itu diameternya adalah 6-10 mm, panjang ruasnya 15-40 cm. Warnanya apa? Kuning, kalau kering mengkilat. Panjang batangnya sampai dengan 50 meter. Kuat dan ulet. Daunnya majemuk menyirip dengan panjang 1 meter. Kemudian buahnya lonjong sampai dengan 1,5 cm. Warnanya coklat kemerahan berbiji tunggal. Dan yang terakhir ada rotan buyung. Rotan ini termasuk dalam golongan rotan kecil, di beberapa daerah menyebutnya buyung. Selutup segabulu itu disebut di daerah Kalimantan. Penyebarannya itu ada di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Tumbuh di tanah berbatu, pasir, dan punggung gunung, sama berarti dengan rotan jermasin. Hidupnya merumpun sampai dengan 60 batang. Oh iya, merumpun itu adalah berkelompok. Jadi hidupnya berkelompok, tidak tunggal. Tidak satu batang satu pohon, tidak. Ya, untuk rotan dan bambu hidupnya merumpun atau berkelompok. Karakteristik dari rotan
buyung itu adalah diameternya 12, diameter batangnya 12 sampai 24 mm, panjang ruasnya 20 sampai 30 cm. Warnanya hijau kekuningan, sama semuanya, bila kering mengkilat. Daunnya menyirip, kemudian buahnya lonjong sama dengan rotan cermasin. Warnanya apa? Coklat kemerahan berbiji tunggal. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup kita bahas tentang jenis-jenis dari baik kayu, bambu, dan rotan. Nah, dari penjelasan tersebut, silakan kalian simpulkan menurut pendapat kalian, apakah perbedaan antara kayu, bambu, dan rotan? Nanti jawabannya tidak usah kirim lewat WA, silakan kalian cukup menuliskan jawabannya di komentar timeline e-learning. Oke? Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa dimengerti sama kalian. Silakan kalau kurang paham, kalian bisa cek di LKS Prakarya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.